Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Al-Islam Kemuhammadiyaan 4 Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi semester 5 akan membawakan materi kewajiban menuntut ilmu, mengembangkan dan mengamalkannya, yang beranggotakan yang pertama Matruji, yang kedua Menurul Faraldila, yang ketiga Triani, yang keempat Anita Fausia Aryani, yang kelima Gadis Dwitia. Yang pertama adalah perintah menuntut ilmu. Anjuran menuntut ilmu dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan dalam dirinya, niscaya Allah pahamkan dia dalam agamanya. Hadis riwayat muttafaq alaih. Islam sangat memperhatikan ilmu dan pengetahuan karena dengan ilmu pengetahuan, manusia bisa berkarya, berprestasi, dan mampu tampil sebagai khalifah di bumi. Dengan ilmu, manusia mampu beribadah dengan sempurna. Contohnya, orang Islam diwajibkan sholat, maka ia harus mengetahui ilmu-ilmu yang berhubungan dengan sholat, begitu juga dengan puasa, zakat, dan haji, sehingga apa yang dilakukannya mempunyai dasar. Ilmu itu dibutuhkan dalam segala hal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Menuntut ilmu dalam Islam hukumnya wajib. Yang pertama fardu ain, yang kedua fardu kifayah. Yang pertama fardu ain, setiap ilmu yang dipelajari oleh setiap muslim tentang ilmu agama Islam bertujuan agar akidahnya selamat, ibadahnya benar, muamalahnya lurus dan sesuai dengan syariat Allah Azza wa Jalla dan yang tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dalam firman-Nya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak melainkan Allah. Quran Surat Muhammad ayat 19. Serta dalam hadisnya, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi, pengertian mencari ilmu di sini adalah mencari ilmu agama Islam. Hukumnya wajib bagi laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, fardu kifayah, yang berarti ilmu yang memperdalam ilmu-ilmu syariat dengan mempelajari, menghafal, dan membahasnya. Misalnya, spesialis dalam ilmu-ilmu yang dibutuhkan umat Islam, seperti sistem pemerintahan, hukum, kedokteran, perekonomian, dan lain-lain. Tapi jika sebagian dari mereka ada yang mengerjakannya, maka gugurlah kewajiban dari yang lain. Sedang jika tidak ada seorang pun yang melakukannya, maka semua menanggung resikonya. Dalam Thalibul Ilmi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffa falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid dini waliyanziru qaumahum iza raja'u ilaihi la'allahum yazharun. Artinya, tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin pergi semaunya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Quran Surat At-Taubah ayat 122. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan membacakan firman Allah dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 15 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Shadaqallahul adzim. Artinya, hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami
menjelaskan kepadamu banyak dari Alkitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang membiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kitab yang sesungguhnya menerangkan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 15. Tafsir Al-Quran dari Quran Surat Al-Ma'idah ayat 15 ini yaitu berbunyi, wahai orang-orang ahli kitab dari kalangan Yahudi yang memiliki kitab suci Taurat dan orang-orang Nasrani yang memiliki kitab Injil, utusan kami telah datang kepada kalian, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menerangkan bahwa hal yang dahulu kamu sembunyikan dari kitab suci yang diturunkan kepada kalian, dan ia memaafkan banyak kesalahan kalian yang tidak ada kemaslahatan di dalamnya. Selain membuka aib kalian, kitab suci Al-Quran dari sisi Allah telah datang kepada kalian sebagai cahaya yang menerangi jalan dan kitab suci untuk menjelaskan segala hal yang dibutuhkan oleh umat manusia, baik yang berkaitan dengan urusan duniawi maupun ukhrawi. Jadi di sini Al-Quran datang itu menjadi pembenar dari kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil. Dan di dalam Al-Quran sendiri ini terdapat banyak sekali pembelajaran, baik itu dari segi duniawi maupun akhirat atau ukhrawi. Jadi semua umat Islam, umat manusia diwajibkan untuk menuntut ilmu, untuk belajar dari Al-Quran, karena di dalam Al-Quran Allah telah menurunkan semua petunjuk kita dalam melaksanakan kehidupan di dunia ini. Yang kedua ada firman Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat 16 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Yahdi bihillahu min manittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri bi'idnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Artinya, hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepada Rasul kami menjelaskan kepada kalian banyak dari isi Alkitab yang kalian sembunyikan dan banyak pula yang dibiarkan. Sesungguhnya telah datang kepada kalian cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Al-Ma'idah ayat 16. Dalam surat ini Allah memberi petunjuk kepada kita, yaitu melalui kitab ini Allah menunjukkan orang yang mengikuti apa yang diridhoi oleh Allah, yaitu iman dan amal soleh ke jalan yang menyelamatkannya dari azab Allah, yaitu jalan menuju surga, dan jalan menuju surga serta mengeluarkan dari gelapnya kekafiran dan kemaksiatan menuju terangnya keimanan dan ketaatan atas izinnya, serta membimbingnya ke jalan yang lurus, yaitu agama Islam. Jadi di sini di dalam Al-Quran itu telah ditunjukkan bahwa Allah itu meridhoi orang-orang yang beriman, dan melalui iman tersebut Allah akan menjauhkan seseorang dari azab Allah yang sangat pedih, yaitu neraka. Jadi di sini setiap manusia yang mau mengikuti ajaran Allah akan menjamin ia untuk diselamatkan dari azab neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 59, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya telah pula menentukan pedoman bagi kita hingga akhir zaman. Barang siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis sahih tidak akan sesat selamanya.
sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya." Jadi segala bentuk perbedaan pendapat antara kita dengan rekan-rekan kita, kita dengan guru kita, itu wajib kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah semua yang menjadi perbedaan itu akan disatukan dan diluruskan oleh Al-Quran. Ini dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. Demikian yang bisa saya sampaikan. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai keutamaan menuntut ilmu. Ilmu berasal dari bahasa Arab alima ya lamu ilman, yang berarti mengerti atau memahami dengan benar. Nah, terdapat banyak dalil dari kitab Allah dan sunnah Rasulnya terkait keutamaan ilmu dan pemilik ilmu. Di antaranya adalah yang pertama, memudahkan seseorang mendapatkan surga. Yang kedua, ilmu sebagai amal jariah. Yang ketiga, akan diangkat derajatnya oleh Allah. Yang keempat, adalah orang berilmu adalah orang yang paling takut dengan Allah. Yang kelima, orang berilmu diberi kebaikan di dunia dan di akhirat oleh Allah. Mari kita bahas satu persatu. Memudahkan seseorang mendapatkan surga. Hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Hadis riwayat Muslim, yang artinya, barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Ilmu merupakan penuntun manusia dalam menemukan jalan Allah. Orang yang berilmu tentunya akan lebih mudah mendapatkan surga, karena apapun yang ia lakukan selalu didasari dengan ilmu, sehingga ia dapat dengan mudah memperoleh pahala dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan begitu, ia akan berusaha melakukan segala sesuatu sesuai dengan ajaran agama Islam. Kedua, ada ilmu sebagai amal jariah. Idza matal insanun qata'a amaluhu illa min salasa, illa min shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bih iwaladin sholihin yadullah. Yang artinya, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Hal ini berlaku untuk para manusia yang mengajarkan dan menularkan ilmu yang diterima kepada orang lain, dan ilmu tersebut diamalkan oleh orang yang ia ajari. Hal ini akan menjadi amal jariah yang tidak akan pernah putus dari seorang muslim sampai ia meninggal. Baik, itu tadi materi yang telah saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Kemudian akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa qalu law kunna nasma'ul aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Yang artinya, dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Quran Surat Al-Mulk ayat 10. Ada juga Quran Surat Al-Mujadilah yang berkata, "Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul
ilma darajat, yang artinya niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Kemudian orang berilmu adalah orang yang paling takut dengan Allah. Seperti dalam surat Al-Fatir ayat 28, Allah menjelaskan seseorang dengan ilmu akan lebih memahami bagaimana kehidupan diciptakan dan mendalami pengetahuan tentang kuasa Allah sebagai Sang Maha Pencipta. Orang berilmu akan takut melakukan hal-hal yang mengandung dosa karena ia memiliki pengetahuan akan kekuasaan dan juga kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga di dalam surat yaitu innama yakhsyallahi min ibadihil ulama, yang artinya dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warna dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Kemudian orang berilmu diberi kebaikan di dunia dan di akhirat oleh Allah, sebagaimana diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari nomor 71, yaitu may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin, yang artinya barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Hadis riwayat Bukhari nomor 71 dan Muslim nomor 1037. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman sebelumnya, yaitu tentang kedudukan ulama dalam Islam. Kenapa materi ini masuk ke dalam kewajiban menuntut ilmu? Karena ulama itu berperan penting sekali dalam mensiarkan ilmu-ilmunya. Jadi para penuntut ilmu itu tidak bingung, tidak salah jalan ya. Kedudukan ulama dalam Islam tidak samar bagi setiap muslim akan kedudukan ulama dan tokoh agama, serta tinggi kedudukan martabat dan kehormatan mereka dalam hal kebaikan mereka sebagai teladan dan pemimpin yang diikuti jalannya, serta dicontoh perbuatan dan pemikiran mereka. Para ulama bagaikan lentera penerang dalam kegelapan dan menara kebaikan, juga pemimpin yang membawa petunjuk dengan ilmunya. Mereka mencapai kedudukan al-khair, orang-orang yang penuh dengan kebaikan, serta derajat orang-orang yang bertakwa. Dengan ilmunya, para ulama menjadi tinggi kedudukan martabatnya, menjadi agung dan mulia kehormatannya. Jadi dari teks ini, ulama itu derajatnya lebih ditinggikan oleh Allah. Itu ajaibnya orang berilmu ya. Kemudian Allah berfirman, amman huwa qanitu ana al-laili sajidan wa qa'iman yanzurul akhirata wa yarju rahmat rabbah qul hal yastawil ladzi ya'lamuna wal ladzina la ya'lamuna innama yadzakkaru ulul albab. Artinya, apakah kamu orang yang musyrik yang lebih beruntung, atau orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, adakah orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sungguhnya orang yang barakallah yang dapat menerima pelajaran ya. Dari hadis ini bahwasanya orang yang diberkahi Allah ya, orang yang menuntut ilmu. Kemudian di antara keutamaan adalah para malaikat dan membentangkan sayapnya karena tunduk dengan ucapan mereka, dan seluruh makhluk hingga ikan berada di air pun ikut memohon kepada baginya. Para ulama itu adalah pewaris Nabi ya. Pewaris Nabi, warasatul anbiya, ulama warasatul anbiya, ulama pewaris Nabi. Dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan juga dirham. Yang mereka wariskan hanyalah ilmu, dan pewaris sama kedudukannya dengan mewariskannya. Maka bagi pewaris mendapatkan kedudukan yang sama dengan yang mewariskannya ya. Jadi antara pencari ilmu dan dengan pemberi ilmu sama kedudukannya oleh Allah. Di dalam hadis Ali Abi Darbah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meneliti suatu jalan dengan menuntut ilmu, maka Allah memudahkan baginya adalah jalan menuju surga. Sesungguhnya para malaikat akan membuka sayapnya untuk orang-orang yang menuntut ilmu karena ridha dengan apa yang mereka lakukan. Dan sesungguhnya orang yang alim akan dimohon ampun oleh Allah, oleh makhluk, dan langit pun
di bumi hingga ikan yang berada di air. Sungguhnya keutamaan orang yang alim atas ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama atas seluruh bintang. Sungguhnya para ulama itu pewaris para nabi, ya. Ulama itu warasatul anbiya, ya teman-teman. Kesimpulannya, sebagai seorang muslim, kita semua diwajibkan menuntut ilmu sejak lahir hingga hayatnya tiba, akhir hayat. Nah, Islam sangat memperhatikan dalam ilmu pengetahuan, karena dengan ilmu pengetahuan manusia bisa berkarya, ya. Jadi iptek itu penting sekali, ya, benar, ya. Penting sekali, berprestasi dan mampu tampil sebagai khalifah, yaitu memakmurkan bumi, ya. Dengan ilmu manusia mampu beribadah dengan sempurna, dan dengan ilmu juga manusia dapat berhati-hati dalam bertindak, akan semakin tumbuh iman kecintaannya kepada Allah. Oleh karena itu, kita senantiasa harus melakukan segala sesuatu dengan dilandasi disadari ilmu, ya. Itu saja penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri.